Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel bikerland.id. Kali ini kita kedatangan produk baru dari Duromoto ya. Ini bukan lampu, ini adalah sebuah driver. Gue sih nyebutnya modul ya, karena ini dalam satu modul ini fungsinya macam-macam. Kalau Duromoto nyebutinnya driver ultimate ya. Ini function-functionnya disebutin ada dimmernya, ada fungsi strobo. Strobo itu lampu kedip-kedip. Terus ada flip-flop. Flip-flop itu kiri kanan, lampunya kedip-kedip. Terus high low seperti biasa ya, ada lampu rendah, lampu tinggi, sama pass beam. Garansinya 6 bulan. Sekarang kita lihat di belakangnya spesifikasinya. Ini operational voltage-nya 9 sampai 24 volt dengan daya maksimumnya itu 10 ampere. Terus ini ada 3 switch multifunctional panel. Itu saklarnya ya. Ini yang di sini nih gambarnya, ada panelnya. Ini fungsinya itu bisa untuk dimmer 5 level. Terus untuk strobonya, untuk flip-flopnya, untuk high-low mode-nya, sama pass beam. Pemasangannya mudah, dia bilang sebut sini easy installation ya, plug and play, gampang banget karena di sini udah kabel positif sama negatif ke aki. Terus ada 3 kabel tambahan, tapi yang dicolok ke motor itu paling 2 doang. Yang ini nih salah satunya saja. Jadi yang satu ini adalah positif kontak disambung ke arus positif DC yang nyambung sama kontak. Jadi kalau motor di kontak dia baru ada arusnya. Ini kita sambung sini bisa ke lampu senja, ke charger USB, bisa macam-macam ya. Terus yang ini 2 ini adalah kabel pass beam. Yang satunya itu untuk arus positif, yang satunya untuk arus negatif. Rata-rata motor itu arusnya positif untuk lampu jauhnya, tapi motor-motor baru, terutama yang lampunya LED itu, mereka pakai arus negatif seperti Honda ADV, PCX, terus sama Yamaha X-Max yang baru itu juga pakai negatif. Kalau dulu kan Duromoto punya relay itu hanya support arus positif untuk pass beam. Jadi kalau untuk motor yang arus negatif harus diakalin pakai relay tambahan buat ngebalik arus. Kalau ini udah nggak perlu lagi nih, gampang, simple banget, bener banget kalau dia bilang easy installation. Terus dalam paketnya ini di dalamnya itu ada drivernya itu modul utamanya, sama switchnya, berarti ini saklarnya, sama kartu garansi. Kalau di sini lampunya tidak include ya, ini hanya ilustrasi aja lampunya. Terus kita baca di bagian sampingnya, ini dia sudah waterproof ya, dengan ratingnya IP68. Terus bahannya juga shockproof. Shockproof berarti anti guncangan, yang terbuat dari aluminium alloy. Bodinya udah pasti solid banget. Dan di sini ada warning nih, ada warning. Ini kalau kita baca only 400 watt, per lampunya 50 watt untuk Duromoto Lightning. Artinya apa? Artinya ini khusus untuk lampu-lampu 100 watt dari Duromoto. Sekarang ini, saat ini lampu Duromoto yang 100 watt itu ada M6, ada X2 dan X5. Jadi support 3 lampu itu. Kedepannya mungkin ada lampu baru, mungkin bisa support juga mungkin ya. Sekarang langsung aja kita buka. Sekarang kita buka aja produknya, bungkusnya. Nah ini boxnya. Ini ada stiker ya seperti biasa. Terus ini ada kartu garansinya. Terus ada bonus nih, seperti biasa bonusnya lanyard ya, gantungan kunci seperti ini. Terus ini barangnya, ini ada nomor serinya. Dan ini kalau kita lihat nih ya, ada embossnya Duromoto. Tuh. Nih. Tuh cakep banget tuh. Ini kabelnya ada di kiri kanan 2. Ini ada buat mungkin pegangan ya kalau mau pasang pakai kabel tis atau apa. Ini ada heatsinknya. Tuh kiri kanan dia heatsink. Terus wah ini kabelnya panjang banget ya. Kita ini dulu deh, urutin dulu. Nih 2 kabel yang ini untuk ke lampunya nih. Nih ini pakai soket untuk lampu ya. Tuh. Ini soket ke lampunya. Ini panjangnya berapa ya kalau gue ukur ya. Ini kabel lampunya habis gue ukur panjangnya 1 meter 20 cm. Jadi 120 cm ya. Ini panjang banget ini kabelnya. Jadi nggak usah khawatir takutan ini deh, kabelnya nggak cukup. Terus ini ada 2 kabel juga di belakang, kabel utamanya yang gede ya, ada 2. Yang satu ke saklar, yang satunya lagi untuk ke aki. Nah ini 2 kabel untuk ke aki ya. 2 kabel ke aki. Ini dilengkapi dengan sikring. Coba kita lihat isinya sikringnya. Nah sikringnya ini 15 ampere. Ini udah tinggal colok aja ke aki nih ya, yang merah ke aki, yang hitamnya ke aki negatif. Panjang kabel ke aki 1 meter. Terus ini ke saklar. Nah di saklarnya ini nih dia dikasih soket nih.
Jadi ini bisa dilepas nih si saklar nih, tuh bisa dilepas. Ini kemungkinan ya pasti bisa ada sesuatu nih dari Duromoto, mungkin ya, mungkin misalnya buat pasang di mobil kabel saklarnya nggak panjang, dengan menggunakan ini bisa kita pasangin ekstensi biar panjang misalnya, atau mungkin kedepannya Duromoto mengeluarkan sesuatu yang baru, siapa tahu dia mau ngeluarin misalnya saklar wireless misalnya, bisa aja colokin sini ke modulnya saklar wireless ya. Ini sih kabelnya sih puas banget lah, panjang, dan ini saklarnya nih. Ini bahannya aluminium nih, nggak main-main. Ini bahannya aluminium, ini ada logo Duromotonya. Terus ini tombolnya ini dari karet halus sekali. Ada tulisannya, nanti kita jelasin satu-satu ya. Untuk kabel saklarnya ini gua habis hitung panjangnya itu 165 cm. Jadi ini puas banget nih. Ya nggak bakal deh lo ada alasan wah kabelnya kurang panjang, nggak ada lagi deh, panjang banget, gila ini. Ini ternyata tombol-tombolnya ini lampunya nyala ya, bisa kelihatan nggak tuh? Coba ya gue matiin biar kelihatan tuh, dia nyala tombol-tombolnya, keren ya, keren banget ini sih. Ini dia nyala kalau udah dapat kontak ya. Jadi si kabel merahnya itu ada arus dari kontak motor, dia baru nyala. Jadi ini bisa buat indikator juga kalau kita pemasangan kita benar atau salah. Dia kalau motor mati harusnya dia mati, tombol-tombolnya ini mati. Dia hanya nyala kalau saat motor dapat arus. Terus ini kabel positifnya yang merah, ini sama dia dibiarin seperti ini aja, telanjang aja ya. Ini nanti buat kita colokin atau kita tempel ke arus positif kontak. Bisa ke switch rem, bisa ke lampu senja, bisa lampu utama, bisa charger USB, macem-macem lah ya. Yang penting di motor itu kabel itu hanya ada arusnya kalau di kontak. Terus ini yang tadi nih, kabel kuning dan biru, ini adalah kabel pas beam. Yang birunya untuk pas beam positif, yang kuningnya untuk pas beam negatif. Ini juga tinggal dicolok aja ke kabel pas beam, gampang banget. Dengan menggunakan driver ultimate ini, kita udah nggak perlu lagi beli switch ataupun beli relay atau merangkai relay, udah nggak perlu, tinggal pakai ini aja, colokin ke lampunya, udah jalan semua ya. Sekarang kita tes aja langsung fungsi-fungsinya, kita tes. Oke, ini sekarang kita mau coba ya. Ini tombolnya, cara nyalainnya itu cukup mudah. Ini tombol yang gambar petir nih, ini ada kelihatan ya. Ini adalah tombol power, tombol power. Kita pencet dan tahan 1, 2, 3, sekitar 3 detik lampunya nyala. Nah ini lampu standar, ini sinar M6. Dan kalau kita pencet lagi sekali, ini kita pencet yang tombol powernya sekali lagi, dia akan jadi strobo ya, kedip-kedip tuh. Terus kalau kita pencet sekali lagi, dia akan jadi flip flop. Nah ini biar muat di kamera, gue taruhnya atas bawah. Pencet sekali lagi dia jadi normal. Yang berikutnya itu adalah untuk tombol ini LH ya. LH itu adalah low dan high ya. Ini untuk merubah cahaya dekat dan kuning. Kalau kita pencet dia akan berubah. Pencet sekali dia akan berubah, balik lagi gitu. Dan untuk yang tombol di tengah ini V3 tulisannya. V3 itu adalah mode ketiga ya. Mode ketiga berarti nyala dua-duanya. Kalau kita pencet dia mati. Nah kayak gitu. Sekarang ini kita dalam posisi cahaya paling rendah. Nah ini kita naikin, caranya kita pencet yang ini, kita tahan 1, 2, 3. Nah dia makin terang tuh, langsung naik ke level kedua. Jadi gitu ya. Dan dia bisa ditahan terus ya. Kalau kita mau mentokin nih, pencet tahan aja terus. Dia naik lagi, dia naik lagi. Tuh mentok udah ya. Itu juga kedengeran suara fan-nya juga makin kencang ya. Dan ini masih tetap bisa kita bikin flip flop ya. Tuh kita pencet sekali dia kayak gitu, ini normal. Nah kalau lagi strobo gini kita nggak usah pindah ke flip flop buat matiin, cukup pencet yang ini aja. Nah dia balik. Terus kalau mau flip flop dengan lampu kuning, kita pindahin dulu lampu kuning, pencet ini. Nah dia bisa tuh ya, strobo dan flip flop tetap berfungsi. Dan kalau kita dalam versi 3 bisa juga nih, dia strobo, pencet sekali lagi dia jadi flip flop gitu. Enak banget ya. Jadi seperti itu fungsi-fungsinya, keren banget ya. Matiinnya gimana? Cukup tahan tombol powernya ya. Dia sekitar 3 detik dia akan mati. Dan ingat ya, kalau kita nyalahin itu dia akan ada mode di mode terakhir. Nih contohnya ya, kita contohin, kita nyalahin, kita masuk ke mode ketiga, lampu putih dan kuning nyala bersamaan, terus kita matiin. Berikutnya saat kita nyalain dia akan di mode yang sama. Nah seperti itu ya, langsung kita. Begitu juga dengan cahayanya. Nih kita mentokin ya sebagai contoh ya. Nah ini udah mentok. Nah kita taruh di lampu kuning,
kita matiin. Berikutnya saat kita nyalain, dia akan di level kelima dengan lampu kuning. Jadi benar-benar dia mode terakhirnya yang dia ingat gitu ya. Kita akan coba ini ya, apa namanya, pas beamnya ya. Nah ini untuk cahaya tes pas beam ya. Ini nggak gue pencet. Nah ini simulasi pas beam tuh. Ini kabelnya gue kasih arus seperti itu. Jadi kalau dia lagi ada di mode kuning, dia pas beam seperti itu. Tapi kalau dia lagi ada di mode ketiga di pas beam ya nggak ngaruh, karena sama aja cahayanya, sama putih dan kuning. Tadi udah kita tes untuk stepnya ya, step dimmernya. Yang paling rendahnya itu kita tes pakai M6, paling rendahnya itu ada di 16 watt. Terus step keduanya, level keduanya itu ada di 50 watt, level ketiganya ada di 75, level keempatnya ada di hampir 90, ada di sekitar 88, dan level terakhirnya level 5 ada di 100 watt. Jadi kalau yang penasaran sama daya yang digunakan, itu tadi gambarannya. Tapi kemungkinan bisa agak sedikit-sedikit ini ya, beda ya. Karena tergantung voltase juga sepertinya. Kalau voltasenya tinggi dia akan bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Pokoknya ada variatif juga sedikit. Cuman kisarannya seperti itu. Jadi level pertama itu ada di sekitar 15-16 watt. Level keduanya ada di 50 watt, level ketiga ada di 75 watt, level 4-nya itu ada di 88 sampai 90, dan level terakhirnya mentok ya di 100. Jadi kesimpulannya menurut gue sih ini worth it banget, keren banget ya. Dengan menggunakan driver ultimate ini kita udah nggak butuh lagi driver bawaannya, kita udah nggak butuh lagi beli saklar, kita udah nggak butuh lagi pakai relay atau merangkai relay, nggak usah repot-repot lah, udah terima jadi aja, ini tinggal pasang, udah keren. Terus juga fungsi dimmernya itu bener-bener menurut gue sih keren banget, karena dengan kita bisa ngatur daya yang masuk ke lampunya, sinarnya itu jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalnya kita di perkotaan kita nggak usah pakai yang terlalu terang, dalam komplek kita bisa pakai yang redup aja. Jadi juga kita nggak perlu khawatir, karena kan banyak nih yang menanyakan, kuat nggak sih motor gue pakai 100 watt? Sekarang udah nggak perlu khawatir lagi karena udah ada driver ini. Kalau emang pas dipasang ternyata itu akinya nggak kuat, pengisiannya kalah sama penggunaan lampunya, bisa pakai driver ini, kita atur pakai daya yang sesuai sama kemampuan pengisian motornya. Jadi nggak usah khawatir deh bakal akinya tekor atau gimana pakai 100 watt, karena bisa kita turunin dayanya. Ini pokoknya keren banget. Terus juga banyak anak-anak motor itu nanya ke Bikerland, ada fungsi strobo nggak, ada fungsi flip flop nggak? Nah sekarang ini jawabannya ya. Dengan driver ini kita udah bisa pakai semuanya, jadi bisa flip flop, bisa strobo. Wah pokoknya ini udah keren banget lagi. Dan flip flop dan strobonya juga bisa disesuaikan dengan sinarnya, mau sinar putihnya doang, kuningnya doang, pokoknya bebas deh. Ini keren banget lah pokoknya. Gue rekomen banget lah pakai ini nih. Ini enak banget. Lo nggak usah pakai daya full 100 watt kalau di jalan-jalan normal. Hanya pakai full itu kalau misalnya lagi lo touring di jalanan yang super gelap, yang nggak ada pencahayaan, nggak ada PJU. Nah lo mentokin tuh 100. Jadi sesuai gitu. Umur lampu juga pastinya akan lebih panjang kalau kita lakukan seperti itu ya. Di perkotaan yang banyak lampu jalan kita cukup pakai setengah powernya misalnya ya. Jadi enak banget lah ini. Ini rekomen banget. Ya udah segitu aja review kita kali ini untuk driver ultimate dari Duromoto. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.